Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk di komen, like, dan subscribe. The English 101 kali ini kita bakal ngebahas tentang telling time. So without further ado, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Jadi sebenarnya telling time itu apa sih? Well, basically, telling time merupakan suatu cara untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Atau juga bisa merupakan respon dari pertanyaan seperti What time is it? Atau What is the time? Nah, terus gimana dong cara mau telling time atau ngejawab what is the time tadi? Well, umumnya ada dua cara yang bisa kamu gunain untuk telling time. Yang pertama dengan American style dan yang kedua dengan British style. Nah, di sini kita bakal ngebahas dua-duanya, jadi kamu bisa pilih yang mana yang kamu paling nyaman gunainnya. Oke, kita mulai pembahasan dari yang American style terlebih dahulu. Oke guys, jadi kalau mau telling time dengan menggunakan American style, nah basicnya kita sebutin jamnya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh menitnya. Atau the hour comes first and then followed by the minute. Nah, ini sama seperti dalam bahasa Indonesia ya, dimana lazimnya memang kita sebutin jamnya dulu, kemudian diikuti oleh menitnya. Nah, sebagai contoh pada gambar, pukul 7 tepat dalam bahasa Inggris American disebutkan seperti It is 7 o'clock. Nah, maksudnya di sini o'clock ini berarti tepat ya. Jadi jarum yang panjang itu menunjukkan ke angka 12 tepat. Nah, untuk contoh yang berikutnya yaitu pukul 7:05, pukul 7:05 disebutin dalam bahasa Inggris untuk American style seperti It is 7:05. 7 itu untuk hour-nya, kemudian 05. O itu merujuk kepada 0 ya, dan 5 itu untuk 5-nya ya. Jadi it is 7:05. Nah, gimana dengan contoh berikutnya? Pukul 7:30 dalam bahasa Inggris American style ya. Pukul 7 itu 7, 30 menitnya 30, jadi it is 7:30. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan cara telling time dengan menggunakan American style? Nah, gimana kalau yang British? Nah, aku yakin kamu juga pasti bisa nih. Well, kalau tadi kita sudah bahas telling time dengan menggunakan American style, maka kita lanjut dengan yang British style. Nah, kalau yang untuk British sih sebenarnya ini nggak susah, tapi perlu beberapa ketentuan yang harus diikutin. Jadi lebih fokus ya. Nah, ketentuan yang pertama, kalau tadi American style, dalam menyebutkan waktu muncul dulu hour-nya atau jamnya, kemudian diikuti oleh menit. Nah, kalau yang versi British itu kebalikannya. Jadi muncul minute-nya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh hour-nya. Jadi menit terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh jamnya. Nah, ketentuan yang kedua adalah ketentuan di mana ada beberapa terms atau istilah-istilah yang digunakan ketika mau telling time dalam British style. Yang pertama yaitu o'clock, di mana maksudnya dalam bahasa Indonesia adalah tepat. Tadi sudah disebutin juga yang di American ini memiliki kesamaan ya. Jadi makna tepat di sini adalah ketika jarum yang panjang atau the minute hand itu menunjukkan ke arah 12 atau menunjukkan bahwa 1 jam telah dilalui dengan sempurna atau 60 menit. Nah, istilah yang kedua yaitu a quarter. Nah, a quarter artinya adalah seperempat atau seperempat jam. Seperempat jam maksudnya adalah 15 menit. Nah, istilah berikutnya adalah a half. A half artinya setengah. Berarti setengah jam. Setengah jam artinya 30 menit. Jadi ada a clock, tepat, a quarter, seperempat, a half, setengah.
Nah, teman-teman ada dua istilah lagi nih yang gak kalah penting ketika mau telling time dengan menggunakan British style. Yang pertama yaitu istilah lewat, dan yang kedua istilah kurang. Nah, istilah lewat sendiri itu disebutin dengan kata past dalam bahasa Inggris. Sementara kata kurang disebutin dengan istilah to. Istilah pass atau lewat ini digunain ketika jarum panjang atau the minute hand ini bergerak atau melewati angka 12 sampai dengan angka 6 yang artinya ini berada pada rentang 30 menit pertama pada ukuran 1 jam. Sementara untuk istilah to atau kurang ini kita gunain ketika jarum panjang atau the long hand atau the minute hand tadi itu bergerak dari angka 6 pada jam ini sampai dengan angka 12 atau ini 30 menit kedua ya pada jam. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang ketentuan-ketentuan dalam telling time yang British style. Nah, sekarang kita yuk langsung praktis. Oke, untuk yang pertama yaitu pukul 7:05. Nah, di sini jelas ya teman-teman, kalau pukul 7:05 ini, menitnya ini berada pada rentang 30 menit pertama di mana kita gunakan istilah pass, artinya lewat. Jadi kita gunain dulu menitnya, kemudian diikuti oleh jam. It is 7:05. Jadi menitnya kelima lewat dari pukul 7. Nah, selanjutnya ini ada pukul 7:25. Nah, kalau pukul 7:25, ini gimana teman-teman? Ya, benar ya. Jadi ini karena menit ke-25 masih berada pada rentang 30 menit pertama, berarti lewat ya. Jadi kita tetap gunain istilah pass. Jadi menit terlebih dahulu baru jam. It is 7:25. It is 7:25. Oke, berikutnya ada pukul 3:30 atau pukul setengah 4. Nah, pukul setengah 4 dalam bahasa Inggris British style ini kita sebutin dengan istilah it is 3:30. Setengah jam lewat dari pukul 3. Karena ini 30 menit lewat dari pukul 3 masih dalam rentang 30 menit pertama. Jadi, it is 3:30. Oke, berikutnya ada pukul 7:50 atau dalam bahasa Indonesia ini kita sebut juga dengan pukul 8:10. Nah, teman-teman tadi sudah kita bahas ya sebelumnya bahwa ketika menitnya lewat dari 30 menit pertama atau sudah berada pada 30 menit kedua, maka ini kita gunakan istilah to atau kurang. Nah, di sini kita sebutin dulu menitnya. Kurangnya 10 menit menuju atau ke angka atau ke jam 8. Jadi dalam bahasa Inggris menitnya 10, it is 10 to jamnya 8. Jadi it's 10 to 8, 7:50. Oke, untuk contoh yang terakhir pukul 2:45 atau dengan istilah lain dalam bahasa Indonesia pukul 3:4. Nah, sudah jelas ya kalau lewat dari menit 30 pertama atau sudah berada pada 30 menit kedua, maka kita gunakan istilah to. Di sini kurangnya 1/4 ya dari pukul 3. Jadi kita gunakan istilah 1/4 dalam bahasa Inggris tadi. Masih ingat? Yes, a quarter. Jadi kita gunain menitnya terlebih dahulu baru jam. Berarti menitnya a quarter, jamnya menuju ke jam 3 to 3. So, it's a quarter to 3. So, gimana teman-teman? Udah pada bisa kan telling time? Well, sekian dulu diskusi kita tentang telling time di English 101 kali ini. Buat teman-teman yang pengen berlatih tentang telling time, bisa praktis di link yang aku bagikan di description box. Nanti di sana kamu bisa berlatih secara online dan juga dapetin skornya secara langsung. So, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!